Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Naila Rohmaniah SPSI MPD selaku dosen pengampu metodologi penelitian. Di sini saya Ana Khotimatun Hasanah akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Manajemen Strategi Racana KRA Pintaka dalam menciptakan kedisiplinan di Stai Asyidikiyah. Baik, di sini yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Gerakan Pramuka merupakan salah satu lembaga pendidikan nonformal yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Pendidikan kepramukaan melatih peserta didiknya untuk menjadi generasi penerus yang mandiri, memiliki disiplin tinggi, budi pekerti luhur, mampu membangun masyarakat serta berguna bagi bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menjelaskan bahwa Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pendidikan kepramukaan yang diajarkan dalam Gerakan Pramuka menitik beratkan pada proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengalaman nilai-nilai kepramukaan. Baik, lanjut. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Di sini rumusan masalah ada dua. Yang pertama yaitu bagaimanakah proses kegiatan kepramukaan dalam menumbuh kembangkan kedisiplinan di Racana KRA Pintaka Purnama di Stai Asyidikiyah. Kedua yaitu apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam menumbuh kembangkan kedisiplinan anggota Racana KRA Pintaka Purnama. Yang ketiga yaitu batasan masalah. Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan mudah, terarah, tidak meluas, dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang manajemen strategi Racana KRA Pintaka Purnama dalam menciptakan kedisiplinan di Stai Asyidikiyah. Lanjut yaitu manfaat penelitian. Dalam manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis yang pertama yaitu sebagai sumbangan terhadap pengembangan teori dan bahan kajian untuk penelitian selanjutnya, bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan serta menjadi salah satu referensi untuk kajian yang lebih mendalam tentang kedisiplinan kepramukaan. Yang kedua yaitu sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain atau tujuan lain yang masih relevan dengan kedisiplinan kepramukaan. Adapun manfaat praktis yaitu yang pertama bagi peneliti, memberikan informasi kepada peneliti tentang pentingnya kedisiplinan kepramukaan. Selain itu, penelitian juga dapat mengaplikasikan pengetahuan serta ilmu yang telah didapat saat perkuliahan. Yang kedua yaitu bagi anggota ambalan. Maaf, di sini salah, bukan anggota ambalan ya, anggota Racana. Yaitu menambah pengetahuan, pemahaman, dan wawasan tentang nilai-nilai kepramukaan yang diajarkan dalam kegiatan kepramukaan, khususnya mengenai nilai kedisiplinan yang penting untuk dipahami oleh anggota Racana.
Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan pada Racana KRA Pintaka Purnama di Stai Asidikya adalah yang pertama, untuk mengetahui proses kegiatan kepramukaan dalam menumbuh kembangkan kedisiplinan di Racana KRA Pintaka Purnama Stai Asidikya. Yang kedua yaitu agar mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam menumbuh kembangkan kedisiplinan anggota Racana KRA Pintaka Purnama. Landasan teori. Dalam landasan teori ini membahas tentang pengertian pramuka, sejarah singkat berdirinya Racana KRA Pintaka Purnama, pengertian kedisiplinan, proses kegiatan kepramukaan dalam menumbuh kembangkan kedisiplinan, dan yang terakhir yaitu faktor penghambat dan pendukung dalam menumbuh kembangkan kedisiplinan anggota Racana KRA Pintaka Purnama. Yang pertama, pengertian pramuka. Kata pramuka merupakan praja muda karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang kedua itu sejarah singkat berdirinya Racana KRA Pintaka Purnama. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan KRA Pintaka Purnama merupakan nama Racana dari Stai Asidikya. Diberikan nama seperti itu karena Stai Asidikya ingin mendirikan Racana yang bersifat suri tauladan. Yang ketiga yaitu pengertian kedisiplinan. Kedisiplinan berasal dari kata disiplin yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin mempunyai arti ketaatan dan kepatuhan pada aturan tata tertib dan lain sebagainya. Disiplin merupakan pengaruh yang dirancang untuk membantu anak mampu menghadapi lingkungan. Disiplin tumbuh dari kebutuhan menjaga keseimbangan antara kecenderungan dan keinginan individu untuk berbuat agar memperoleh sesuatu dengan pembatasan atau peraturan yang diperlakukan oleh lingkungan terhadap dirinya. Oke, lanjut. Poin selanjutnya yaitu proses kegiatan kepramukaan dalam menumbuh kembangkan kedisiplinan. Melalui kegiatan kepramukaan, mereka akan mengenal muatan karakter positif yang diajarkan kepada siswa. Salah satunya adalah disiplin. Disiplin yang diajarkan kepada anggota Racana KRA Pintaka Purnama di Stai Asidikya adalah yang pertama yaitu disiplin waktu, kedua disiplin dalam berpakaian, dan yang ketiga yaitu disiplin mentaati peraturan. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu faktor penghambat dan pendukung dalam menumbuh kembangkan kedisiplinan anggota Racana KRA Pintaka Purnama. Setiap proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut ada yang mendukung, namun ada pula yang menghambat proses pendidikan. Proses pendidikan kepramukaan di Stai Asidikya juga memiliki faktor-faktor pendukung dan penghambat. Yang pertama yaitu faktor pendukung. Adapun faktor pendukung yaitu sarana dan prasarana. Yang kedua, lingkungan sekolah yang kondusif. Yang kedua yaitu faktor penghambat. Yang pertama yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Yang kedua yaitu cuaca yang tidak menentu. Baik, lanjut. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah diteliti, penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian kualitatif, dan jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan, yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan suatu laporan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode dengan pendekatan deskriptif kualitatif.
Variabel dari judul pada penelitian ini ada dua, yaitu variabel dependent dan variabel independent. Yang menjadi variabel dependent adalah manajemen strategi ambalan, sedangkan yang menjadi variabel independent adalah menciptakan kedisiplinan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari proposal saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.